Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, kali ini saya akan share tentang KWH meter prabayar. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting karena hampir keseluruhan kita warga negara Indonesia berlangganan ke PLN, dan energi yang kita gunakan, energi listrik yang kita gunakan diukur menggunakan KWH meter. Nah, KWH meter yang kali ini adalah KWH meter prabayar. Nah, lebih spesifiknya adalah permasalahan yang umum terjadi adalah munculnya keterangan periksa di KWH meter, di displaynya muncul keterangan periksa. Nah, jadi memang dengan keterangan periksa ini ada dua kemungkinan, bisa membuat padam, tetapi bisa juga tidak padam. Tetapi pada kedua kondisi ini kita tidak bisa melakukan pembelian KWH ataupun top up KWH-nya. Jadi memang sesuatu hal yang harus diselesaikan. Secara prinsip adalah ketika terjadi muncul keterangan periksa ini, yang dilakukan adalah kita lapor ke PLN, bisa menggunakan kontak center 123 atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dan kemudian nanti setelah teman-teman PLN datang akan diberikan clear temper untuk menormalkan kondisi periksa tadi. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Tentu adalah kita harus mengetahui penyebab masalah itu. Nah, sehingga kita kembali tadi adalah penyebab munculnya keterangan periksa pada KWH meter. Nah, kalau kita mau tahu apa yang menjadi penyebab munculnya KWH meter, ini kita bisa melakukan ya. Kita bisa tekan tombolnya, enggak harus PLN. Kita bisa lakukan pemeriksaan dengan menekan tombol 08. Jadi 08 ditekan, kemudian tekan enter. Nah, ketika dilakukan itu kemudian muncul angka 0 di tampilan ini, maka itu adalah indikasi bahwa KWH meternya rusak. Nah, kalau KWH meternya rusak, tidak ada indikasi bahwa yang melakukan itu adalah pelanggan, maka KWH meter itu akan diganti PLN tanpa biaya. Jadi pastikan untuk tidak memberikan uang ke petugas PLN. Tidak ada transaksi dalam bentuk apapun di lapangan. Semua transaksi dilakukan di kantor. Kemudian berikutnya adalah kalau yang muncul adalah dengan menekan tombol tadi 08 enter, yang muncul adalah angka 1 di tampilan ini, maka itu adalah indikasi bahwa tutup terminal terbuka pada saat positif. Ini adalah artinya kondisi ada tegangan. Jadi tutup terminal terbuka pada saat bertegangan. Jadi kalau dibuka tutup terminal ini, maka akan muncul periksa. Jadi pastikan untuk tidak melakukan membuka tutup terminal ini. Itu sesuatu hal yang salah bagi kita sebagai pelanggan untuk membuka tutup terminal ini. Dan kemudian juga jangan sampai melakukan pengrusakan terkhusus pada segelnya, pada segel yang ada di KWH meter ini. Kemudian yang kedua adalah kalau muncul keterangan angka 2, itu artinya bahwa indikasi tutup terminal terbuka pada saat tidak bertegangan. Jadi apakah tidak bertegangan ataupun bertegangan, terminal ini tidak boleh dibuka. Kalau dibuka maka akan trip, suplai ke pelanggan akan berhenti sementara, dan kemudian tim PLN harus datang untuk menormalkan. Kemudian yang ketiga adalah kalau muncul keterangan angka 3 di display ini, maka itu adalah mengidentifikasi bahwa adanya pengawasan yang terbalik. Nah, pengawasan ini terbalik apakah dilakukan oleh oknum PLN ataupun dilakukan oleh pelanggan, maka akan muncul periksa. Nah, seperti apa pengawasan yang terbalik yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, jadi di terminal KWH meter itu ada 5 terminal. Ada 5 terminal. Nah, untuk arus masuk, kabel masuk untuk pasaya PLN, maka akan masuk ke terminal nomor 1. Ini M. Kemudian outgoingnya akan dari nomor 2 ini, terminal nomor 2, kemudian masuk ke MCB, kemudian lanjut ke pelanggan. Yang dimaksud terbalik adalah ketika ini yang tadinya masuk ke terminal 1, maka ini ke sini, kemudian ini ke sini, balik jadi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengawasan terbalik, dan di sini nantinya akan muncul tanda tangan, kemudian ada tanda arah panah ke kiri. Nah, seperti itu untuk yang
poin ketiga. Nah, berikutnya adalah kalau yang muncul adalah angka 4 atau angka 5 atau angka 6, secara kesimpulan bahwa itu terjadi adanya nilai arus di pasar tidak sama dengan nilai arus di netral. Jadi ilustrasinya secara rangkaian sederhananya, ketika ada sumber tegangan kemudian dihubungkan terhadap beban, katakan adalah lampu, maka nilai arus di pasar, kita katakan IL, harus sama dengan nilai arus di netralnya, IN. Ini adalah line, ini adalah netral. Nah, kalau ada perbedaan di antara ini, maka itu ada suatu kejanggalan yang perlu diperiksa lagi. Saya tidak akan cerita detailnya 45 ini ya, karena memungkinkan untuk nanti jangan sampai dengan adanya video ini jadi ada orang yang tahu bagaimana untuk melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Jadi, tetapi pada kesimpulannya adalah akan muncul periksa karena nilai arus di pasar tidak sama dengan nilai arus di netral. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau yang muncul adalah angka 7 ataupun angka 8 nantinya, itu adalah indikasi adanya induksi medan magnet di kWh meter. Jadi kalau ada induksi medan magnet di kWh meter akan muncul periksa. Nah, jadi seperti itu. Sehingga bahwa jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini, supaya tidak muncul periksa, supaya tidak terjadi gangguan suplai listrik ke rumah kita ataupun ke tempat, bisa berupa tempat sosial ya, apakah itu tempat sosial, sekolah dan yang lain. Itu yang harus kita pastikan. Nah, jadi walaupun secara prinsip tadi ya, kalau terjadi periksa tadi lapor ke PLN, kemudian PLN akan memberikan clear temper, kemudian kondisi ini akan normal. Nah, setelah itu adalah kita pastikan bahwa ketika PLN datang, jangan sampai memberikan uang dalam bentuk apapun, jangan sampai memberikan uang ke petugas PLN. Karena semua transaksi harus dilakukan di kantor, dan untuk pekerjaan-pekerjaan ini memang tidak ada biaya yang ditagihkan ke pelanggan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, dan kemudian ketika itu bermanfaat untuk Anda, maka share sehingga manfaat itu juga bisa sampai ke teman-teman yang lain.